25 orang yang paling bersalah dalam krisis global. Versi majalah Time bekerja sama dengan kantor berita CNN. Yang pertama, Angelo Mozili, putra seorang tukang daging. Mozilo adalah salah satu pendiri Countrywide di tahun 1969 dan menjadikan sebuah perusahaan KPR terbesar di AS. Countrywide bukanlah perusahaan pertama yang menawarkan kredit KPR yang eksotis kepada para peminjam yang memiliki kemampuan diragukan untuk membayar kembali. Kedua, Phil Gramm, sebagai Ketua Komite Perbankan Senat AS dari tahun 1995 sampai tahun 2000, Gramm merupakan jagoan kampiun dengan regulasi keuangan yang sangat berpengaruh dan vokal. Dia memegang peranan penting dalam menyusun dan mendorong Kongres untuk mencabut UU Glass-Steagall dari era Depression yang memisahkan bank-bank komersial dari Wall Street. The Glass-Steagall tahun 1933 melarang bank-bank komersial menjadi investment banking. Tahun 1999 UU dicabut. Bahkan sebelum dicabut, supermarket keuangan Citigroup sudah menggabungkan perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dan Consumer Bank menjadi satu entitas. Alan Greenspan, Ketua Federal Reserve Bank atau Gubernur Bank Sentral AS, seorang ekonom dan murid dari ikon libertarian Ayn Rand, menemukan tantangan terbesar dalam sejarah karirnya memimpin Bank Sentral AS pertama kali ketika crash pasar modal pada tahun 1987 menjadi semakin parah. Walaupun dengan melakukan moral hazard, yaitu menolong membailout sebuah perusahaan fund manager, dia kemudian di tahun 90-an memimpin perekonomian AS dan pasar keuangan yang lagi booming sekaligus menetapkan statusnya. Keempat, Chris Chong, mantan kepala Bapepam yang terus-menerus menutup mata terhadap serentetan tuduhan penipuan dalam skandal Madoff. Justru yang membuat dia masuk dalam daftar ini karena masalah penegakan peraturan. Chok pernah mengatakan bahwa lembaga yang dia pimpin tidak memiliki kewenangan cukup untuk membatasi cara-cara leverage yang sudah masif yang menyebabkan kolapsnya keuangan dunia tahun lalu. 5. Konsumen Amerika. Kuartal ketiga tahun 2008, orang-orang Amerika baru menabung lebih banyak dan sedikit berbelanja. Ternyata membutuhkan waktu hampir 40 tahun lamanya baru mereka sadar. Sebelumnya mereka terus-menerus meminjam, hidup seenaknya, dan selalu mempercayai semua yang berdampak terhadap kekayaan. Mula-mula saham, yang kemudian berakhir jeblok, lalu properti. 6. Hank Paulson. Ketika Paulson meninggalkan posisi topnya di Goldman Sachs dan kemudian menjadi Menteri Keuangan AS di tahun 2006. Kekhawatirannya saat itu apakah dia akan memiliki keprihatinan? Akhirnya dialah yang boleh dikatakan hampir sendirian menangani kebijakan ekonomi di tahun terakhir pemerintahan George W. Bush. 7. Joe Casano. Sebelum sektor keuangan mengalami kehancuran, tidak banyak orang yang mengenal CDS, Credit Default Swap, yaitu kontrak-kontrak polis asuransi atau lebih tepat disebut taruhan-taruhan yang ujung-ujungnya perusahaanlah yang akan menanggung pelunasan hutang tersebut. Sebagai salah satu anggota pendiri unit produk-produk keuangan perusahaan asuransi terbesar AS, AIG, Casano lah yang memimpin grup tersebut sampai mundur di awal tahun 2008. Mestinya dialah yang paling tahu semua 40 lipat dari produk-produk tersebut. 8.
pasar perumahan AS. Mereka tidak saja membangun rumah yang sebetulnya tidak mampu lagi diserap negeri ini, namun juga memaksa orang-orang untuk membeli rumah yang sebetulnya tidak memiliki kemampuan untuk melunasinya. Sebagai CEO dari Beazer Home sejak 1994, McCarthy telah menjadi gambaran perilaku paling buruk para kontraktor bangunan perumahan. 9. Frank Reines. Karut-marut Fannie Mae memang menjadi karena beberapa hal. Kongres AS yang pertama kali menciptakannya pada tahun 1938 tampaknya terlalu banyak memberikan beban dan tanggung jawab. Presiden Lyndon Johnson di tengah jalan pada tahun 1968 memaksa keluar lembaga tersebut dari sarang pemerintah dan masuk dalam kendali separuh swasta, separuh publik yang sampai kini bermasalah. 10. Kathleen Corbett. Dengan menyandang predikat AAA, peringkat tertinggi sebagai bukti pengakuan atas sebagian besar tumpukan kredit yang bahkan sangat beresiko tinggi. Rating agensi atau lembaga-lembaga pemeringkat telah banyak membantu mengiming-imingi para investor untuk banyak membeli CDOs, Collateralized Debt Obligation, yang sekarang tidak dapat dijual. Corbett lah yang memimpin lembaga pemeringkat terbesar, yaitu Standard & Poor's, dalam beberapa dekade ini. Sebelas, Dick Falk. Falk dikenal sebagai gorila Wall Street. Dialah yang menuntun Lehman semakin dalam menggandrungi bisnis subprime mortgage dengan terus menyuplai dana kepada para pemberi pinjaman seantero negeri yang memberi pinjaman dengan syarat-syarat yang konyol kepada para peminjam dana yang masih perlu dipertanyakan kredibilitasnya. Lehman bahkan menciptakan pinjaman subprime-nya sendiri. Perusahaan ini mengambil alih semua pinjaman dan mengubah menjadi obligasi dan menyalurkannya alias menjual ke seluruh penjuru dunia. 12. Marion dan Hub Sandler. Awal tahun 1980, World Saving Bank milik Sandler menjadi bank pertama yang menjual kredit KPR yang penuh dengan tipu muslihat yang dikenal dengan nama Option Arm. Mereka paksakan surat hutang dengan jaminan sertifikat rumah, yaitu mortgage, dengan menawarkan beberapa cara untuk semakin menambah beban hutang dari surat hutang tersebut dan oleh karenanya mengurangi jumlah cicilan-cicilan awal dari kredit tersebut dengan iklan-iklan yang menyesatkan namun sangat menggairahkan selama beberapa dekade. Bill Clinton. Tipe kepemimpinan Bill Clinton memiliki karakter kemakmuran di bidang sektor ekonomi sekaligus deregulasi di sektor keuangan, yang dalam banyak hal memunculkan ekses berlebihan belakangan ini. Di antaranya, yang paling menonjol dari gaya free willing kapitalismenya adalah UU Gramm-Leach-Bliley yang membatalkan UU regulasi Glass-Steagall memang menjadi cornerstone.